dipimpin dari ini. Amin ya. Yang kali ini yang tidak hadir ya, Ridho dengan Siti Nur Hasanah. Keadaannya hari ini bagaimana? Baik Bu. Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang hal ini ingin Ibu tanyakan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan nanti kalian tuliskan di kertas ini. Perasaan hari ini bagaimana? Apa yang dipikirkan dalam sana? Perasaannya? Apa Hasanah sedang sedih atau sedang marah-marah atau bahagia perasaannya? Atau sedang cemas? Tidak. Silakan ditentukan. Perasaannya hari ini senang semua ya. Yang tidak hadir Siti Nur Hasanah dan Ridho ya. Siti Nur Hasanah sakit. Kita doakan kepada teman kita dan dari Siti Nur Hasanah mudah-mudahan lekas sembuh ya. Sedangkan Ridho ini izin kalau menuliskan perasaan hari ini sebelum belajar kita harus tetap mematuhi protokol COVID-19 ya. Jadi menggunakan masker dan juga tadi kita sudah mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. Jadi hari ini kenapa Ibu minta kalian menuliskan perasaan kalian, yaitu sebagai wujud kalian mengenali emosi pada diri kalian. Jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melakukan teknik stop, yaitu memusatkan perhatian dulu, melepaskan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Silakan kalian untuk fokus dalam pembelajaran ini agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ikuti Ibu semuanya. Duduknya tegak, lalu tarik nafas, buang, tarik nafas, ya buang, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad dari dia lahir hingga remaja dan sampai menerima wahyu pertama. Ada yang bisa menyebutkan di sini 2 kalimat syahadat? Ada yang bisa? Ya silakan si Nur Hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Disebutkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Kali ini kita belajar sejarah Nabi tersebut. Tujuannya yaitu akan melakukan atau menyimak video kelahiran dari Nabi Muhammad. Bisa kita melihat dari paper story atau papan cerita ini tentang kelahiran dari Nabi Muhammad. Jadi kalian dapat mendemonstrasikan apa perilaku dan akhlak dari Nabi Muhammad yang telah kalian simak tadi dari video. Lalu dari kalian menyimak video tersebut, kalian dapat menguraikan apa itu perilaku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebagai suri tauladan umat Islam kita, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat yang dapat kalian ikuti dan kalian terapkan nantinya. Jadi
dasarnya pun yaitu memahami perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyajikan apa itu perjuangan Nabi dari sejarah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari periode Mekah ya. Kelas kita yang sudah kita sepakati bersama bahwa sebelum pembelajaran kita memulai dengan berdoa. Yang kedua, jika peserta didik atau anak-anak yang lain, teman-teman yang lain sedang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan. Selalu menjaga kebersihan dan juga menghargai dan menghormati sesama baik guru dan teman. Sebelumnya ini ada 2 kelompok. Di sini nanti ada yang nonton film ya, dan ada yang membaca buku cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sejarah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita pun dihina di zaman tersebut. Uzlah artinya dia mengasingkan diri. Jadi saat Nabi Muhammad pada zaman tersebut dia merasa bahwa zamannya itu penuh dengan kemaksiatan. Dia sangat sedih seperti itu, sehingga dia melakukan uzlah untuk mencari ketenangan. Saat dia mencari ketenangan di Gua Hiro, dia mendapatkan wahyu pertamanya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah Ka'bah. Karena dulu saat kita berhaji, kita akan pergi ke ada sekarang ya gambarnya seperti ini. Kalian menyimak, ini ada buku bagikan LKPD kepada kalian ya. Ini LKPD-nya, buku bagikan kepada kalian. Silakan secara berkelompok untuk mendiskusikan dan LKPD-nya ya. Ya, silakan dikerjakan. Boleh teman-teman. Jika kalian menjadi Nabi Muhammad, apa yang kalian rasakan? Akan sedih, tapi tidak akan sudah sedih ya? Dia sedih karena dia lahir dalam keadaan apa sih? sedih. Iya, dari keadaan. Lalu tidak Pernah menyerah, enggak bersabar walaupun dia mengalahkan kambing di gurun yang panas ya. Ya benar sekali ya. Kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad, sifatnya yang baik, yang sabar, bekerja keras, mengalahkan diri, pantang menyerah.
presentasi dari Nabi ya. Dari presentasinya dapat kita lihat bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang dari bisa sabar saat usia berapa tahun dia ditinggalkan oleh ibunya? 6 tahun. Ya, 6 tahun. Lalu ketika dia turun, dia silakan Alif. Dia mengembala kambing. Walaupun di gurun itu panas ya. Lalu saat mulai usia berapa dia mandiri? Saat usia 10 tahun dia mengembala kambing. Dan saat usia mulai remaja dia mulai berdagang sendiri dengan pamannya. Saat kehilangan ibunya pun, saat dia lahir pun dia dalam keadaan yatim, dan Nabi Muhammad adalah tetap menjadi orang yang sabar. Jadi dapat disimpulkan dari kegiatan presentasi ini ya, walaupun dari teman tetap sabar, terus lalu sabar, terus amanah. Saat kita ada di titip barang, kita harus mengembalikannya dan menyerahkan kepada orangnya. Dengan dari seluruh kegiatan pembelajaran ini, apa hal yang paling kalian senangi? Dapat apa? Dapat memahami sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang apa sifat dari Nabi Muhammad, silakan untuk diikuti yang baik. Sifat Nabi Muhammad dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. 19 Oktober merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2021 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa perjalanan Nabi itu tidak hanya saat kelahirannya saja, banyak saat dia mendapatkan apa tadi, wahyu pertama, sampai mendapatkan wahyu pertama, nanti ada wahyu yang selanjutnya juga. Untuk pembelajaran hari ini kita sampai ini wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi silakan di rumah dipelajari kembali sejarah dari Nabi Muhammad. Silakan diulang kembali pelajarannya, belajar lagi di rumah, diteladani sifat dari Nabi Muhammad tersebut ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana Nabi Muhammad dakwah periode Mekah ya. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna izzin wa arina batila warzuqna izzin.
kelas 7 sampai dengan kelas 9. Pelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial dan emosional ini sangat baik sekali diterapkan di sekolah. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus lebih berinovasi dalam pembelajaran. Guru harus lebih memahami dan berpihak kepada murid. Apa yang diperlukan dari murid? Pemetaan kebutuhan murid, baik itu dari kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar murid di sini juga. Dalam pembelajaran kita